Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahira Aiska dengan NPM 233510751. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman-teman saya, Zihni Destiana dan juga Putri Syahira, akan mempresentasikan mengenai UAS Pratikum Switching dan Routing kami, yang dimana ketentuannya sudah dikirimkan oleh asdos kami, yang dikirimkan melalui GCR. Saya akan tunjukkan saja. Baiklah, di sini saya, Sahira Iska, Zihni Destiana, dan juga Putri Syahira ada di kelompok 10, yang dimana studi kasus yang kami dapatkan adalah jaringan sekolah, yang terdiri dari ruangan guru, perpustakaan, dan juga tata usaha. Adapun addressing tabel yang kami dapatkan adalah studi kasusnya sekolah, dengan device-nya itu kami menggunakan router, switch, dan juga PC. Interface-nya, IP address-nya, subnet mask, dan juga default gateway yang akan kami gunakan. Baiklah, langsung saja ke bagian konfigurasinya. Yang dimana di sini kami menggunakan router 4331. Kami juga menggunakan 3 buah switch 2960. Dan juga 6 buah PC. Oke, di sini perangkatnya sudah ada. Lanjut ke bagian pengkabelannya. Adapun ada kabel-kabel yang kami gunakan, yaitu ada kabel straight dan juga kabel cross. Di sini akan disambungkan ke flash Ethernet 0, yang ini ke flash Ethernet 1. Lanjut di sini flash Ethernet 0, flash Ethernet 2. Saya rapikan sedikit. Oke. Lanjut di sini flash Ethernet 0, flash Ethernet 1, Ethernet 0, flash Ethernet 2. Sorry, di sini saya memakai flash Ethernet 2. Oke. Di sini juga menghubungkan dua switch-nya. Di sini switch-nya itu kita pakai yang ini gigabit 1, ke sini gigabit 0/1 juga. Oke, di sini saya akan ubah terlebih dahulu nama-nama perangkatnya. Di sini kita ganti jadi S3. Di sini S2. Dan di sini itu ada S1-nya. Lalu untuk PC-nya sendiri itu terdiri dari studi kasusnya,
Di sini ada PC guru, guru 1, guru 2. Lanjut di sini ada perpus 1, di sini ada perpus 2, di sini juga ada TU. TU1 dan juga ada TU2-nya. Oke. Nah, di sini topologinya tinggal saya rapikan sedikit. Oke, udah siap. Sini ada 6 buah PC, 3 buah switch, dan juga 1 buah router. Nah, langsung saja saya akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu di routernya. Sini saya lupa, ini R1. Oke, saya akan lakukan konfigurasi di routernya. Di CLI, ini pilih 0, masuk ke enable conft. Lalu di sini ada int ga0/0/1. Nah, di sini langsung aja exit. Lalu untuk yang gurunya kita masuk ke int g0/0/1.10. Kita enter. Lalu di sini ada bagian ini, tinggal masukkan ke encapsulation dot, langsung tap aja 10, masukkan IP ADD-nya 192.168.11.1 dengan subnet mask yang sudah ditentukan juga. Exit. Oke, di sini saya typo, bukan UP tapi IP ya. Habis itu baru exit. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke VLAN 20-nya. Kalau udah exit, kita masuk ke int g0/0/1.20. Enter. Enter lagi, baru masuk ke encapsulation-nya. Encapsulation dot, langsung tap aja .20 IP ADD 192.168.21.1 dengan IP address. Oke. Di sini saya typo 255.255.0, IP address 192.168.21. Oke. Tinggal enterkan saja. Kalau udah, kita exit. Lanjut ke VLAN 30-nya, masuk ke int g0/0/1. Oke, kalau sudah, jangan lupa ditambahkan titik 30-nya, baru enter. Kalau sudah, kita masuk ke mode encapsulation dot. Oke, 30. Enter. Masukkan IP address-nya
192.168.31.1 255.255.255.0. Kalau sudah benar, kita enterkan saja. Lalu di sini ketikkan perintah exit. Oke, kalau sudah kita masuk ke VLAN 40-nya dengan masukkan perintah int g0/0/1.40 lalu enter. Masuk ke encapsulation.exe-nya, lalu masukkan IP address-nya. Yang sudah ditentukan tadi 192.168.41.1 dengan netmask yang sudah diberikan. Oke, kalau sudah dirasa benar, tinggal enterkan saja, lalu exit. Nah, lanjut kita masuk ke VLAN 100-nya atau VLAN native tanpa menggunakan IP-nya. Langsung saja masuk ke perintah interface tadi. G0/0/1.100. Nah, kalau sudah, tinggal di enter lagi, lalu masuk ke mode encapsulation. Nah, kalau sudah bikin 100 native. Oke. Kalau sudah di enter, lalu exit. Lalu END, enter, bikin write memory. Nah, kita lanjut ke pembuatan laporannya. Jangan lupa di SS. Kita SS dulu yang routernya. Di sini sudah ada cover yang kami buat. Lanjut di bawah sini. Masuk. Oke. Oke, untuk router satunya udah selesai. Sudah hijau. Lanjut ke router. Oke. Lanjut ke switch-nya. Tapi sebelum masuk ke switch-nya, masukkan dulu perintah show IP in interface brief. Enter. Oke. Kita tinggal SS. Masukkan ke laporannya. Oke, sorry. Di sini Ctrl V. Oke. Lanjut ke konfigurasi switch satunya. CLI r en const bikin host name satu. Kalau udah kita tinggal enterkan, lalu kita buat VLAN-nya.
Sengaja VLAN 10. Oke, lanjut. Name guru, enter. Lalu lanjut VLAN 20, VLAN 20, enter. Name perpustakaan. Lanjut VLAN 30, VLAN 30, name tata usaha, tata underscore usaha. Lanjut VLAN 40, name admin. Lanjut VLAN, sorry, kaki saya. Oke. VLAN ya. Lanjut ke VLAN berikutnya, VLAN 90. Name parking lot. Bentar. Lanjut ke VLAN yang terakhir, itu VLAN 100. Dengan nama native. Native baru exit, enter. Nah, kalau sudah, kita terang ke R1, switch 2, dan juga switch 3-nya. Oke, langsung saja. Kita sudah exit, masuk ke IN interface, range G0/1 sampai 2, lanjut F0/24. Kemudian enter. Lanjut ke switch port mode terang, enter. Oke, kalau sudah switch port terang native VLAN 100 exit. Oke, kalau sudah, lanjut ke port dari ke guru 1 dan juga guru 2. Kita ini enterkan lagi. Oke, langsung aja. Oke. Oke, INT interface range F0/1 sampai 2. Enter. Switch port mode access, enter. Switch port access VLAN 10. Oke, lanjut. Kalau sudah, kita exit, enter. Lanjut ke step berikutnya, kita pindahkan port-port yang tidak dipakai. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah masukkan perintah interface. Oke, sorry. Interface range F0/3 sampai 23, enter. Lalu switch port mode access. Lanjut ke switch port access VLAN 90. Shutdown. Udah, kita exit.
Oke. Nah, lanjut ke manajemen IP di VLAN 10-nya. Dengan masukkan perintah interface VLAN 10. Lanjut ke masukkan IP-nya. IP add. Oh, sorry. Ini enter lagi. IP add. Langsung aja ya. 192.168.11.13 255.255.255.0. Kalau udah, kita enterkan. Lalu no sh. Kalau udah, kita tinggal exit dan juga IP default gateway 192.168.11.1. Inilah jadi default gateway kita, enterkan saja. Lalu END, kalau sudah END tinggal enterkan lagi, baru write memory. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita SS masuk ke dalam laporan. Nah, untuk switch satunya itu sudah. Saya akan scroll ke atas lagi. Ini saya bikin S1 dulu. Oke, tadi dari sini. Lanjut di bagian sini. Tinggal SS aja. Ctrl V. Lanjut ke S1. Tadi sampai exit. Biar rapi. Di sini. Lanjut dari sini ke sini. Oke. Sampai sini aja. Di bagian sini tinggal tempel. Oke. Dia sampai word memory. Oke, untuk konfigurasi R1 dan juga switch 1 sudah selesai. Lanjut ke konfigurasi S2 yang akan dikerjakan oleh teman saya, Putri Syahira. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Syahira dengan NPM 233510322 dari kelas 6A. Nah, di sini saya akan melanjutkan konfigurasi dari teman saya, di mana di sini saya akan mengkonfigurasi pada switch 2-nya. Nah, di sini langsung kita ke switch 2.
Nah, sini kita masuk dengan enable. Lalu di sini kita ke conf-t. Setelah itu kita akan ganti nama switch-nya dengan S2 dengan menggunakan perintah hostname S2. Nah, di sini namanya sudah ganti jadi S2. Lalu di sini kita langsung masuk ke VLAN 10. Ini langsung kita masuk ke VLAN 10. Setelah itu kita beri nama dengan name-nya guru. Lalu masuk ke VLAN 20 dengan name perpustakaan. Dengan name perpustakaan. Lanjut ke VLAN 30 dengan name tata usaha. Selanjutnya ada VLAN 40 dengan name admin. Lalu VLAN 90 name-nya parking lot. Lalu ada VLAN 100 dengan name native. Lalu setelah itu exit. Lanjut kita akan masuk ke terang S1-nya dengan menggunakan perintah interface G0/1. Selanjutnya switch port mode terang. Lalu ke switch port. Terang native. Terang native VLAN 100. Lalu lanjut ke setelah itu kita keluar dulu, exit. Selanjutnya port ke perpus 1 dan perpus 2 menggunakan VLAN menggunakan akses ke VLAN 20 dengan perintah interface range F0/1 sampai 2. Selanjutnya switch port mode access. Lalu setelah itu kita akan pindahkan ke kita akan akses VLAN 20-nya dengan perintah switch port akses VLAN 20. Setelah itu keluar dengan perintah exit. Lalu selanjutnya kita akan memindahkan port-port yang tidak terpakai ke VLAN 90 dengan menggunakan perintah interface range F0/3 sampai 24. Lalu kita akan pindahkan G0/2. Setelah itu masuk ke perintah switch port mode access.
Lalu kita pindahkan menggunakan perintah switch port access 990. Setelah itu, masukkan perintah sh atau shutdown, lalu exit. Selanjutnya kita akan manajemen IP di VLAN 10 sesuai dengan tabel walaupun data-datanya itu ada di VLAN 20. Ini kita langsung masuk ke interface VLAN 10. Lalu masukkan IP address-nya 192.168.11.1, lalu .11.15, lalu masukkan 255.255.255.0. Enter. Setelahnya kita masukkan no sh, lalu kita exit. Setelah itu kita masukkan IP default-nya. Satu sembilan dua satu enam delapan titik 11.1. Ini ada yang kelupaan. Enter. Setelah itu keluar dengan perintah R. Lalu write memory. Nah, setelah ini konfigurasi di switch 2-nya selesai. Sebelum itu saya akan screenshot dulu untuk kepentingan laporan. Nah, di sini untuk S2-nya itu sudah berhasil ditandai dengan panelnya sudah berubah hijau dan tidak ada lagi panel merah atau yang berwarna orange. Nah, di sini sekarang kita akan langsung masuk ke switch 3-nya. Ini tinggal enter. Nah, di sini kita masuk dengan perintah enable atau N, lalu conft, termasuk ke konfigurasi terminal. Lalu setelah itu kita akan ubah nama switch menjadi S3 dengan menggunakan perintah hostname S3.
Setelah itu kita akan masuk ke pemberian nama setiap VLAN-nya dengan VLAN 10. Itu diberi nama guru. Lalu masuk ke VLAN 20 dengan nama perpustakaan. Lalu masuk ke VLAN 30 dengan nama tata usaha. Lalu masuk ke VLAN 40 dengan nama admin. Lalu masuk ke VLAN 90 dengan nama parking lot. Lalu masuk ke VLAN 100 dengan nama native. Setelah itu kita keluar dengan perintah exit. Lalu selanjutnya di sini kita akan terang ke S1 dengan memasukkan perintah interface G0/1. Lalu di sini kita masuk ke mode terang dengan perintah switch port mode terang. Lalu masuk ke switch port terang VLAN 100. VLAN 100. Setelah itu kita keluar dengan exit. Lalu masuk ke port TU tata usaha 1 dan tata usaha 2 dengan mengakses VLAN 30. Dimulai dengan perintah interface range F0/1-2. Lalu kita masuk ke switch port mode akses. Selanjutnya kita akses ke VLAN 30-nya dengan menggunakan perintah switch port access VLAN 30. Sini ada perintah yang salah, saya ulangi. Nah, di sini sudah benar, lalu kita keluar dengan exit. Lalu selanjutnya port-port yang tidak dipakai itu kita akan pindahkan ke VLAN 90 dengan menggunakan perintah INT atau interface range. Nah, di sini kita sudah tidak memakai port F0/3. 3 sampai dengan F0/24 itu kita sudah tidak pakai, jadi kita pindahkan. Termasuk dengan G0/2. Lalu enter. Setelah itu kita masuk ke switch port mode access. Lalu pindahkan ke VLAN 90 dengan menggunakan perintah switch port access VLAN 90. Lalu setelah itu kita shutdown atau SH.
Setelahnya baru kita keluar dengan perintah exit. Selanjutnya itu kita akan manajemen IP di VLAN 10 sesuai dengan tabel yang telah diberikan. Nah, di sini kita menggunakan perintah interface VLAN 10. Lalu di sini kita akan masukkan IP address yang sesuai, yaitu perintahnya IP address 192.168.11.17. Lalu di sini kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, selanjutnya itu no sh. Lalu kita keluar dengan perintah exit. Selanjutnya kita masukkan IP default gateway-nya. Itu 192.168.11.1. Oke, selanjutnya itu kita keluar dengan perintah end. Lalu write memory. Oke, selesai untuk konfigurasi di switch 3-nya. Selanjutnya saya akan screenshot untuk keperluan dokumentasi laporan. Oke, baiklah di sini kita bisa lihat semua tampilannya itu sudah kembali sudah berwarna hijau yang artinya semuanya saling terhubung. Lalu nanti untuk IP di PC-nya masing-masing itu akan dilanjutkan pengerjaannya oleh teman saya, Zini Destiana. Baiklah, perkenalkan saya Zeni Destiana. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memasukkan sejumlah IP pada PC guru 1, guru 2, perpus 1, perpus 2, TU 1, serta TU 2. Nah, saya mulai dari guru 1 terlebih dahulu. Di IP configuration-nya, sini saya masukkan 192.168.11.72. Nah, sebelum saya lanjut ke guru 1, saya terlebih dahulu screenshot hasil dari input IP configuration-nya. Selanjutnya ke PC guru 2, itu saya masukkan seperti biasa 192.168, ini titik
3. Berbeda dari sebelumnya. Seperti pada PC guru 1, saya terlebih dahulu screenshot dan memasukkannya ke dalam laporan. Eh, ke di sini perpu 1. Sini IP-nya itu 192.168.21.2. Lanjut ke PC Purpose 2. Satu sembilan dua 198.21.3. Lanjut ke TU1. Terakhir ini di TU2. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan ping pertama dari guru 1 ke perpus 1.
Selanjutnya ini dari guru 1 ke TU2. Nah, selanjutnya ini ping ke default gateway masing-masing. Ini untuk contohnya itu saya coba di guru 2. Nah, berhasil pingnya. Nah, untuk ini juga saya coba di perpus 2, ping 192, 168. Nah, ini pingnya berhasil. Jadi saya coba di TU2, TU1. Nah, selanjutnya itu ping ke setiap switch untuk manajemen IP VLAN 10. Saya mulai dari guru 1. 192, 168, plus. Karena RTO saya coba ulang. Percobaan kedua dia berhasil ping ke IP tersebut.
Selanjutnya itu saya buka perpus 1 untuk tingkat S2. Pinnya itu 192.168.11.15. Nah, karena RTO saya ulangi lagi. Nah, percobaan kedua berhasil. Selanjutnya dari ke switch 3 itu fail. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.